Satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Selamat siang Bapak. Siang. Sebelumnya maaf jika kami mengganggu. Di sini kami mendapatkan tugas dari Bapak Asep untuk mewawancarai Bapak mengenai gimana sih perasaan Bapak selama ini sama mengajar di sini, sama jadi wali kelas kami. Nanti yang akan ditanyakan oleh kita semua. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Tessa Persilia. Nama saya Dede Aliha. Nama saya Aulia Rahmawati. Nama saya Siva Kumairo. Nama saya Indah Hairudana. Nama saya Suci. Nama saya Rizka Malini Rayi. Nama saya Anna Bernardi. Kita semua dari kelas 11C. Baik, tanpa langsung pikir panjang, langsung saja kita mulai wawancaranya. Kami mohon Bapak untuk menjawab pertanyaan kita. Ya, siap. Dimulai dari Dede Aliha. Baik Bapak, sebelumnya izin bertanya. Apakah Bapak senang menjadi wali kelas 11C? Tentunya sangat senang karena kelas 11 itu anaknya aktif, kemudian ada antusias yang positif ketika ada kegiatan, misalkan dapat mengerjakan tugas juga antusiasnya besar. Karena yang namanya siswa kan jangan sampai disuapin saja, tapi ada kemauan untuk dia berani aktif, kemudian berperan kritis lah untuk mengambil suatu keputusan dalam kegiatan dan pelajaran. Terima kasih Bapak atas jawabannya. Kemudian dilanjut pertanyaan kedua oleh Ina. Izin bertanya Bapak, bagaimana Bapak bisa menetapkan sikap sebagai guru tersabar? Gimana ya? Bagaimana Bapak bisa menetapkan sikap sebagai guru tersabar? Ya, kita jalani, kita pahami dari karakteristik anak-anak. Tentunya yang namanya setiap orang kan punya karakteristik watak dan karakter yang berbeda-beda ya. Nah, tentunya cara penanganan juga ya kita memahami. Bahkan misalkan menemui siswa yang terkadang banyak apa ya namanya kegiatan yang misalkan bergurau, bercanda terus, tidak KBM, yang malas, kemudian jarang berangkat ke sekolah, itu biasanya ada faktor juga dari lingkungan rumahnya, dari keluarganya. Jadi bukan permasalahan dari di sekolah tapi di rumahnya. Jadi ya kita tangani dulu secara kondusif. Kalau sudah melewati batas ya kita selesaikan dengan fase demi fase. Terima kasih Bapak atas jawabannya. Kemudian kita lanjut untuk pertanyaan ketiga yaitu oleh Silvi. Bagaimana perjalanan Bapak selama kuliah? Perjalanan selama kuliah tentunya kita dari Cirebon itu naik bis ya. Karena dulu kuliahnya di Bandung. Itu yang sangat sering Bapak rasakan itu ketika mau mudik sama mau berangkat lagi itu ya kadang nunggu bis kan lama ya, perjalanan nunggu bis, kemudian perjalanannya lama dari Cirebon ke Bandung dulu kan pakainya bus ya, itu ada 5 jam belum habis dari terminal bis kita ke UPI-nya itu masih naik angkot lagi. Nah, ya sangat terkesan dulu pernah naik angkotnya itu nabrak trotoar, jadi arahnya bukan arah lurus tapi agak miring. Nah, sampai pindah angkotnya malah turunin lagi. Pernah asli kan diturunin lagi karena salah jalan, karena salah naik angkot. Itu akhirnya akhirnya baru nyampe ke kosan dulu di Bandung. Setelah itu mulai berangkat kuliah dengan aktivitas kuliahnya. Ya, yang namanya di perkuliahan kan berbagai macam mata kuliah ya. Yang kita ada prakteknya juga, ada pengetahuannya juga, karena di sini kan dominannya lebih praktek kemudian ya untuk masalah kuliah kan kita juga harus bisa aktif lah dalam kegiatan di luar kuliah, misalkan di himpunannya aktif. Soalnya jangan sekedar cari nilai saja, tapi ada inilah sosialisasi dengan himpunan biar ada pengalaman dengan beberapa tingkat. Nah, seperti itu. Misalkan kayak kegiatan pameran, juga pernah ikut kegiatan pameran. Awal mula kegiatan pameran di
kampus itu tahun 2012 ikut. Nah kemudian 2013, 14, 15 sampai lulus juga pernah ikut. Nah ikut pameran. Nah kemudian yang pernah merasakan yang berkesan itu ketika di pameran terakhir kan di Galeri Nasional ya di Jakarta. Nah dulunya waktu mata kuliah pembelajaran sejarah seni rupa Nusantara ya seni rupa Indonesia itu ada kunjungan ke Galeri Nasional. Itu ada pameran dari Korea waktu itu masih tahun 2013 lah, ada acara kunjungan ke sana untuk kontrak mata kuliah sejarah seni rupa Nusantara. Nah pas sudah masuk ke ruang galeri, pas keluarnya nih apa tuh kayak dalam hati nih yakin nih suatu saat saya tuh pengen pameran di sini walaupun kelasnya nasional ya kita bismillah aja. Nah apa masih ingat waktu itu sampai nginjek kaki injeknya. Nah baca bismillah 7 kali tanpa nafas, Masya Allah saya akan pameran di sini. Nah itu tahun 2013an lah, kalau enggak antara 12-13 lupa sih nggak lupa. Nah waktu itu pas lulus sidang 2015, nah ada acara kegiatan pameran kebetulan dibuka dari mahasiswa seni di seluruh Indonesia. Nah aku daftar, nah pas daftar ngajuin akhirnya alhamdulillah ternyata lolos. Nah alhamdulillah pameran juga di Galeri Nasional tahun 2015. Nah waktu itu masih kementeriannya di bawah oleh pimpinan Bapak Anies Baswedan. Nah, waktu itu juga Bapak pernah pas pembukaan pameran tuh foto dengan Pak Anies Baswedan. Nah, menanyakan dia bukan masalah politik ya, tapi ya pengalaman dulu aja. Nah di sini pameran ini dan waktu sudah pulang lagi ke Cirebon itu dapat kabar dari pihak panitia. Nah waktu apa kebetulan zamannya mahasiswa kan sering begadang ya sama teman juga, teman kuliahnya curhat di kontrakan apa curhat masalah tugas akhirnya karena belum kelar, dapat dosennya yang agak susah. Nah sudah curhat akhirnya tidur pagi. Nah tahu-tahu jam 11 dapat kabar dari pihak galeri katanya menanyakan, ini Mas Endang ya, iya ya, ini mau nanya ya apakah karya Mas Endang yang dipamerin sudah ada yang akuisisi gimana Mbak, ini ada yang mau beli belum? Kaget ya pada katanya, oh belum Mbak, oh ini pengen Mas Endang ya. Dari kepala galerinya menanyakan kalau misalkan belum ada yang mau beli, ini kalau ditawar berapa harganya? Wah kan kaget ya. Baru bangun dulu tanya uang ya, kaget ya akhirnya. Ya udah terus saya bikin dulu ya Mbak, soalnya saya juga masih belum kepikiran. Itu sok dipikirin lagi ya Mas Endang, kasih waktu 7 jam. Nah, jam 11 menuju jam 12 kan 1 jam ya. Akhirnya apa tuh menemui dosen pembimbing. Minta apa namanya jawaban atau minta konsul bagaimana tentang karya yang akan dijual itu. Nah, akhirnya kata pembimbing ya udah Endang apa daripada nanti ada peluang, ini mau ada peluang sok ya bisa bingung Pak harganya berapa, udah ini aja kamu kan itu tugas akhir, kalau bisa jangan di bawah 10 juta. Nah, jangan di bawah 10 juta, jangan di atas 15 juta. Nah, akhirnya apa kan ada 2 karya nih dong bisa ya udah Pak tawarkan ke pihak galeri itu 25. Nah, ini karyanya ini. Nah 25, nah tapi minta negosiasi juga. Nah yaudah saya tawarkan ke mbaknya, Mbak ini saya tawarkan harga sekian, barangkali pihak galeri mau negosiasi ya enggak. Nah udah Mas Endang nanti saya kabarin lagi ya, soalnya kepala galerinya lagi ada di Jerman. Wah nunggu 1 minggu. Wah 1 minggu tuh, wah malam tuh sholat doa lagi supaya jangan sampai gagal nih, karena ini kan lumayan lah, karena yang namanya tugas akhir apa juga kan tugas akhirnya kan bikin karya kan dari uang. Nah modal dulu. Alhamdulillah dapat kabar katanya galerinya siap. Nah siap Mas Endang sok silakan kapan ke galeri ke Bandung ke Jakarta, nanti ini apa namanya dibikin surat-suratnya. Nah, karena ada surat pihak satu ke pihak kedua, karena ini kan akan dikoreksi oleh pihak galeri. Nah, pihak galeri kemudian yang ngebelinya dari Kementerian Keuangan. Nah, dan alhamdulillah ya ternyata bisa
ketika bikin karya tuas akhir itu modalnya hampir nyampe di atas 21. Nah ini waktu ujian sidangnya tuh. Ini karyanya ada 7. Ini ceritanya tentang perang Bubat. Kalau di sejarah perang antara kerajaan Sunda dengan Majapahit. Dan karyanya masih tersisa 5 di rumah. Wah, boleh konservasi sih Pak. Satu Pak. Yang 5 ini nasibnya kadang miris karena ada beberapa karya yang figurannya kena tikus. Makanya ya yang namanya karya kan harus bisa dijaga juga ya. Kebetulan Bapak sih juga ngajar dan tempatnya juga belum ada. Kalau di galeri kan memang ada tempatnya. Nah kalau di rumah kan belum tempatnya. Jadi ya butuh proses juga. Ya mudah-mudahan kedepannya bisa punya ruang sendiri galeri lah. Amin. Oke. Terima kasih Bapak untuk ceritanya, sangat menginspirasi kami. Walaupun sangat-sangatlah jauh perjalanannya, apalagi kita dengar harganya sempat ya sih 22 juta. Semoga nanti kita juga ke depannya bisa sukses. Amin. Atas semua karya-karya kita. Amin. Kemudian di sini kita masih ada beberapa pertanyaan lagi. Langsung saja lanjut ke pertanyaan keempat oleh Reska. Silakan. Baik, izin bertanya. Kenapa sih Bapak tertarik menjadi guru seni budaya? Ya tadi jadi dari dulu juga memang di seni itu ya senang gambar. Waktu SD itu gambar. Kemudian perpisahan SD kelas 6 tuh, udah bikin grup. Tapi grupnya grup dangdut. Nah, dangdut, lagunya lagu Roma Irama ya kebetulan. Ya yang penting bisa menghibur kawan-kawan yang sedang acara perpisahan. Kemudian SMP ikut nih sintren pernah waktu SMP. Waktu SMA juga pernah ikut organ pernah. Ya udah daripada nanggung hanya sekedar bakat ya akhirnya daftar di kuliah di kampus seni di Bandung gitu. Bapak. Kemudian kita nih sedikit nanya sama Bapak tentang kira-kira Bapak kan jadi guru seni budaya, pastinya setiap anak kan mempunyai impian yang berbeda-beda nih. Walaupun Bapak di sini kayak bicara tentang seni, tapi pastinya kita juga di sini punya pemikiran beda. Nah, kira-kira harapan Bapak untuk anak 11 itu kedepannya kayak gimana sih Pak? Ya dari semua siswa kan punya kelebihan dan punya kekurangan dan diharapkan yang istilahnya punya bakat jangan nanggung-nanggung ketika ada misalkan di mata pelajaran lain juga ahli ya ikuti saja, kemudian nanti setelah dari SMA ini segera kuliah, kalau bisa kuliah dilanjutkan pendidikannya, jangan cuma selesai di SMA 1 tahun ini tapi selesailah di perguruan tinggi negeri yang ada di Indonesia. Amin. Biar bisa berkembang lagi yang bermanfaat juga. Baik, mungkin itu saja wawancara dari kami. Sebelumnya kami sangat-sangat berterima kasih kepada Bapak Ya, sama-sama. atas semua cerita yang telah Bapak sampaikan kepada kami, atas semua doa dan harapan Bapak untuk kita. Semoga kita semua bisa sesuai dengan Amin. apa yang kita harapkan, Amin. kita sukses, amin, dan bisa ikut terinspirasi sama perjalanan Bapak yang pastinya tidak pernah menyerah. Mungkin itu saja kami akhiri. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Top.